semakin sedikit dianggap tidak generasi Z memberikan yang jaminan masa tertarik depan. untuk menjadi Belum lagi petani. kebijakan pemerintah Dan ini yang merupakan banyak tantangan anak muda serius atau ya generasi bagi masa depan ketahanan selanjutnya pangan mulai dan meninggalkan keberlanjutan profesi petani. pertanian di Ini tanah. dianggap sebagai profesi orang tua. Ia mengungkapkan rata-rata Anak muda penduduk kita Indonesia yang bekerja disebut di sudah sektor banyak pertanian meninggalkan adalah sawah, Pak. penduduk kelompok Tidak banyak usia lagi yang mau di jadi atas petani. Bidang pertanian tak Saya lagi tidak menarik tahu minat juga anak angka muda, pastinya, tapi khususnya saya merasa Gen Z. juga banyak yang Berdasarkan tidak mau hasil lagi jadi survei nelayan. konsumsi Check Up, begitu. hanya Bayangkan 6 30 dari tahun 100 lagi generasi siapa Z yang akan menggarap sawah dan dari mana kita bisa mendapatkan beras bila tidak ada petani muda. Saat ini memang pertanian kita kurang diminati oleh para generasi muda. Generasi muda cenderung ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih nyaman, lebih nikmat. Beberapa faktor yang sangat mempengaruhi, misalnya lingkungan sosial, kadang-kadang di pertanian itu kurang gengsi, dan lingkungan ekonomi. Faktor ekonomi kadang-kadang pertanian hanya menghasilkan uang yang sedikit. Mula dulu pas COVID 2019 ya. 2019 dulu kan pada susah cari pekerjaan, susah keluar rumah, akhirnya di rumah mainan HP, terus lihat-lihat di YouTube ada penanaman melon secara hidroponik. Terus kita coba-coba, hari pertama kali mencoba gagal, sampai berhasil itu di tahun 2021 kita sudah mulai produksi, sudah mulai bisa, tapi cuma skala rumah. Terus untuk selanjutnya kita bekerja sama dengan desa dibantu pemerintah setempat untuk pengembangan usaha di bidang pertanian, terutama di bidang melon hidroponik. Karena pasar mungkin ya menjanjikan, kita membentuk komunitas petani milenial, khususnya kalau di sini di Desa Mbogem. Kebetulan pemerintah setempat kita mendukung, kita besarkan usaha ini menjadi empat greenhouse di sini. Kalau untuk sayur mungkin kalah sama pasar tradisional. Ya kalau udah tahu ilmunya sebenarnya mudah, tapi kalau adalah pas musimnya kayak gini ya memang agak susah. Paling kita tantangan terbesar uji coba gagal, otomatis mengeluarkan modal. Pada waktu itu mungkin modal juga susah karena sudah beberapa kali gagal, beberapa lagi gagal. Di tahun 2022 itu sudah mulai ketemu solusi. Untuk biaya kita kerjasama dengan bank yang membuat menjadi skala besar, terutama kita pada pasar yang membutuhkan terlalu banyak. Pasar yang membutuhkan permintaan kita terlalu banyak, terus kita bikin greenhouse lagi sekitar tiga greenhouse ini yang dibantu dari pemerintah setempat, sehingga kita untuk produksi sudah mencukupi pasar. Berbeda ya dari sebelum kita bertani ini sama setelah bertani. Untuk kebutuhan sehari-hari, untuk menyekolahkan anak, dan untuk lain sebagainya, kita bisa terpenuhi dari hasil pertanian. Sektor pertanian ini kita bisa belajar bahwa semua makhluk hidup membutuhkan pangan dan sandang pangannya.
dan juga melalui sektor ini kita dapat meningkatkan perekonomian bangsa. Mungkin dari segi mereka berpikir bahwa sektor pertanian ini hanya tanam menanam saja, padahal sektor pertanian juga sekarang mendapatkan julukan modern, yaitu bisa mengembangkan inovasi untuk berteknologi secara tinggi. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman dalam pertanian modern. Masalah ini adalah masalah yang sangat serius dan sektor pertanian itu penting dalam kehidupan. Harapan saya, anak muda sekarang bisa dapat mengenal sektor pertanian lebih dalam, karena sektor pertanian ini bisa menjadi bahan untuk meningkatkan perekonomian bangsa dan negara. Bisa menggantikan generasi yang tua dengan ya tentunya dengan penggunaan teknologi yang maju dan modern, dengan pertanian yang menghasilkan nilai hasil yang tinggi, dengan nilai jual yang tinggi. Pertanian itu bersih, pertanian itu upaya, jadi modern semua. Jadi bertani nggak harus kotor semua kan sekarang, dan modern. Takut untuk mencoba di bidang pertanian karena dari pemerintah sebenarnya program unggulan kita kan di sektor ketahanan pangan. Ketahanan pangan termasuk di pertanian juga termasuk di ketahanan pangan. Untuk pemuda-pemuda milenial khususnya jangan takut untuk bertani di bidang apapun silahkan, yang penting kita uji coba berhasil, kita kembangkan, mungkin akan jadi sesuatu yang membanggakan.